bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada saya pribadi dan juga keluarga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami bagikan perjalanan Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid. Beliau adalah seorang misionaris yang masuk Islam bersama keluarganya. Nama asli beliau sebelum Islam adalah Yorri Jonathan. Silahkan simak perjalanan beliau berikut ini. Setiap keyakinan dan agama mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah umat manusia. Pasang surutnya mempunyai hubungan khusus dengan kepercayaan manusia, dan dalam cara bagaimanapun hal tersebut mempengaruhi kepercayaannya. Tetapi pada dasarnya hal itu lebih kuat dan erosif untuk menyapu pilar-pilar keyakinan, bahkan mengganggu seluruh ajaran yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa bersilaturahim untuk menceritakan sekilas mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada saya pribadi dan juga keluarga. Jadi kalau disebut mantan misionaris itu benar, karena memang saya lahir besar tidak di lingkungan keluarga muslim, karena saya terlahir sebagai seorang Nasrani waktu itu. Kemudian dari keluarga besar Kristen yang sangat fanatik dan taat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kami dulu. Lahir besar di Jakarta, di daerah Grogol Jembatan 2. Kemudian saya punya bapak, itu adalah seorang pendeta Pantekosta. Ada 5 buah gereja yang beliau waktu itu pimpin. Kemudian saya punya ibu adalah seorang penginjil senior di gereja Pantekosta di daerah Jakarta Barat juga. Dan kami keluarga besar kami semuanya keluarga besar Kristen. Jadi belum ada yang jadi Islam kecuali saya dan keluarga akhirnya yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papa saya orang Manado, keturunan Belanda. Nama lengkapnya biasa dipanggil di gereja dulu adalah Mr. Inderrechten Rudy Rudolf Otto Force. Setelah beliau dan keluarganya menjadi Muslim, seiring pertukaran waktu dan masa, akhirnya Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid mengabdikan diri berdakwah secara kafah, memberikan perhatian khusus tentang satu daerah yang mayoritas warga orang Islam menjadi murtad karena faktor ekonomi. Gunung Kidul merupakan daerah yang populer gersang dan tandus, sebagian penduduknya masih berada di bawah kemiskinan. Yusuf Ismail Al-Hadid memandang kegiatan misionaris di Gunung Kidul telah melampaui batas kewajaran. Menurutnya, kristenisasi di Gunung Kidul perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena aktivitas misionaris, penginjil, terlalu agresif. Kondisi tersebut ini mendorong Yusuf Ismail Al-Hadid merancang strategi dakwah, karena dakwah demikian penting untuk memperkokoh akidah umat Islam. Urgensi dakwah yaitu dakwah dapat memperjelas dan memberi penerangan pada mad'u tentang bagaimana sikap umat Islam dalam beragama. Dengan adanya dakwah, maka kekeliruan dalam memaknai agama dapat dikurangi. Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid dibesarkan sebagai Kristen pemuja Kristus yang fanatik. Dia berasal dari keluarga Kristen Pantekosta di Jakarta, yang juga merupakan keluarga kaya dan terhormat pada waktu itu. Ayahnya adalah seorang pendeta besar yang memimpin 5 gereja di Jakarta Barat, yang bernama Rudy Rudolf Otto Fuchs. 3 keluarga ini merupakan misionaris yang selalu aktif dalam melayani gereja dan agama. Banyak prestasi demi prestasi yang telah mereka capai selama karirnya. Sudah banyak orang yang dibaptis dan dibelokkan ke agama Kristen. Kejadian luar biasa terjadi pada keluarga ini. Banyak kisah mualaf ketika seorang anak masuk Islam, ayahnya masih Kristen. Ketika ayahnya masuk Islam, istri dan anaknya masih Kristen. Allah memberikan keistimewaan pada keluarga ini dengan keislaman Al-Hadid, keluarga, ayah, adik perempuan, dan ibunya. Sepeninggal ayah tercinta, Al-Hadid mulai merintis dakwah keliling Gunung Kidul untuk membina daerah rawan kristenisasi. Salah satu daerah yang dituju adalah Kecamatan Ngawen yang terdapat gereja Kristen Jawa Watu Sigar dan pendetanya sangat sukses memurtadkan umat Islam. Setelah setahun berdakwah di Gunung Kidul, maka Al-Hadid memutuskan menetap dan tinggal di sana. Di tempat ini Al-Hadid berjuang membela hak-hak kaum muslimin dari ancaman pemurtadan yang memanfaatkan kondisi sosial ekonomi umat Islam yang sulit. Di daerah ini pula Al-Hadid mendirikan pondok pesantren yang dipilih sebagai sarana untuk berdakwah yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Hadid. Dengan latar belakang profil beliau yang sangat kental dengan agama sebelumnya,
Tak disangka hidayah Allah datang kepadanya dan keluarga. Beliau bernama lengkap Yori Yonathan Foots, terlahir sebagai Kristen pemuja Kristus yang fanatik, berasal dari keluarga Kristen Pantekosta di Jakarta. Dari pihak ayah, kakeknya bernama William Foots, seorang tentara Belanda yang juga seorang misionaris yang menyebarkan agama Kristen di Maluku. Neneknya bernama Cornelia Cecilia Manzanares, seorang pemuka agama Kristiani yang berpengaruh di daerah Halmahera Utara yang keturunan Filipina. Dari pihak ibu, kakeknya bernama Lai Kim Sui, seorang Tionghoa, komposer lagu-lagu gereja Belanda di Jakarta. Neneknya bernama Chim Meni, seorang aktivis gereja Pantekosta. Ayahnya bernama Rudy Rudolf Otto Foots STH, seorang pendeta gereja Pantekosta di Jakarta Barat yang memimpin 5 buah gereja. Ibunya bernama Lai Tian Nio, berprofesi sebagai penginjil senior di gereja Pantekosta Hosana Jembatan 2 Jakarta Barat. Sementara adiknya ada 2, bernama Yona Yohana dan Yesi Yesika. Sebelum menjadi Muslim, dia adalah seorang aktivis gereja dan belajar langsung di International Student of Bible Society di Jakarta Barat. Sebagai siswa di Sekolah Injil Internasional, aktivitasnya dulu sering berkhotbah di gereja dan aktif dalam dunia misionaris. Setoran wajib harus dipenuhinya, yaitu ia harus berceramah tentang kristenisasi kepada orang Islam di mana saja yang ia temui selama 2 jam per hari. Pada tahun 1994, Allah berkehendak lain. Pertama masuk Islam adalah ayahnya. Awal kejadiannya ketika ia ingin membaptis Pak Abdullah sekeluarga di daerah Kapuk Muara, Jakarta Barat. Pada waktu akan menurunkan atribut keislaman di rumah Pak Abdullah, ada stiker berbahasa Arab yang berisi kalimat syahadat yang sobek pada waktu dicopot. Pada waktu pulang sesuatu yang ajaib terjadi, secara tiba-tiba ia mendengar ada orang yang membisikkan kalimat syahadat di telinganya. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kalimat ini terasa dibisikkan terus-menerus dalam waktu yang lama. Sebulan lamanya ayahnya diganggu kalimat ini. Sebagai pendeta, semua upaya yang ia lakukan untuk menghilangkan suara itu dari telinganya tidak membuahkan hasil. Sampai satu ketika ia mendapatkan ide. Barangkali dengan mencari tahu siapa Allah dan Muhammad, suara ini bisa hilang. Setelah ia membaca buku Hidup Sesudah Mati karangan B. Arifin, ia menemukan sesuatu yang hebat. Islam mampu mengungkap misteri kehidupan setelah mati. Dari situ pula kemudian tertarik untuk memiliki Al-Quran dan membacanya. Kemudian mempelajari terjemah Al-Quran selama 6 tahun. Setelah berdiskusi dengan banyak ustadz, akhirnya ia memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tanggal 13 Januari tahun 1994 di Masjid Al-Qobaiyah, Beji, Depok, Jawa Barat. Hidayah bersambung kepada 2 adiknya Yona Yohana dan Yesi Yesika. Setelah 2 minggu ayahnya masuk Islam, datanglah rombongan pendeta ke rumah untuk mengajak berdebat Islam Kristen. Ayahnya menerima ajakan debat dengan santun dan ramah, sikap yang berbeda sekali dengan sebelum ia masuk Islam. Sebelum Islam ia suka marah dan sombong. Kedua adiknya yang kala itu masih belia tertarik untuk mendengarkan debat yang terjadi setelah melihat perubahan sikap pada ayahnya. Inilah yang mendorong keberanian mereka untuk menyatakan keislaman mereka pada malam harinya. Sungguh sikap luar biasa yang ditunjukkan oleh 2 orang anak kecil yang ketika itu baru berusia 7 dan 11 tahun. Yusuf Ismail dan ibunya yang paling terakhir masuk Islam, karena masih gigih mempertahankan keimanan Kristennya. Suatu hari mereka mendapat tugas dari gereja untuk menginjilkan ayahnya kembali. Akhirnya, terjadilah dialog Islam Kristen mengapa ayahnya meninggalkan Kristen dan memilih Islam sebagai agama barunya. Setelah dialog panjang yang berlangsung selama 4 bulan, Januari-Mei tahun 1994, akhirnya ia dan ibunya mengakui kebenaran agama Islam dan kelemahan agama Kristen. Mereka memeluk agama Islam pada tanggal 1 Mei tahun 1995 di Musola Al-Hikmah Beji, Depok, Jawa Barat. Setelah masuk Islam, yang sebelumnya bernama Yori Yonathan Foots berganti nama menjadi Yusuf Ismail Al-Hadid. Kemudian ia masuk Pondok Pesantren Al-Fauzi, Cipayung, Bogor, untuk mendalami agama Islam. Berikutnya ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di STAIN Surakarta, jurusan Syariah. Tetapi kuliahnya jarak jauh dari IAIN Yogyakarta. Sewaktu masih kuliah pada tahun 2001 ia menikah, dan kini dikaruniai 2 orang anak. Tahun 2005 ia mendapat kesempatan untuk berumroh, dan pada tahun 2008 ia berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Selesai kuliah ia memutuskan untuk tidak lagi kembali ke Jakarta karena sudah banyak ustadz di sana. Ia memilih untuk membuka ladang dakwah di Bumi Tandus Gunung Kidul dengan mendirikan Pondok Pesantren Al-Hadid.
Di tempat ini ia berjuang membela hak-hak kaum muslimin dari ancaman pemurtadan yang memanfaatkan kondisi sulit umat Islam. Jika dulu ketika ia menjadi aktivis gereja ia mengantongi sejumlah prestasi, maka ketika menjadi seorang muslim ia ingin membuat prestasi yang lebih baik untuk menutupi dosa prestasi sebelumnya. Berikut adalah prestasinya selama beraktivitas di Gunung Kidul. 1. Mendirikan pesantren gratis untuk anak du'afa, sekolah gratis, dan juga untuk lansia, dengan jumlah santri seluruhnya 140 anak. Yang kedua berhasil mengislamkan 570 mualaf. Di tahun 2007 mensyahadatkan secara massal 289 orang. Dan tahun 2008 dan 2009 mensyahadatkan massal masing-masing 30 orang. Yang ketiga mengembalikan mereka yang murtad dan memberikan pemahaman akidah kepada orang Islam yang sudah menjadi target pemurtadan. Yang keempat di tahun 2009 mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan mengundang pendeta dan pastor dari seluruh gereja dan jemaatnya se-Gunung Kidul, untuk menyimak pembacaan sirah nabawai dan dialog tentang Nabi Muhammad. Pengetahuan tentang Islam dan Al-Quran diberikan kepada orang Kristen untuk meluruskan kesalahan mereka yang mentuhankan Nabi Isa. Yang 5. Menjadi ketua kader, dai misi, yang mencetak kader-kader dai untuk berdakwah kepada non-muslim, dan menghalau gerakan misionaris. Dan yang keenam, sekarang sedang berjuang untuk membeli gereja yang akan dijadikan masjid. Di Islam memang menganjurkan umatnya untuk berdakwah, dan hal ini masuk dalam rangkaian kewajiban kita sebagai seorang muslim. Hanya bedanya Islam memiliki satu konsep yang mulia mengenai metode dakwahnya. Dakwah yang diajarkan oleh Islam selalu bersandar pada kemuliaan akhlak dan sikap saling menghormati. Ustadz Yusuf Ismail memiliki beberapa faktor pendukung dalam menjalankan dakwahnya. Adanya 2 pondok pesantren sebagai kekuatan dakwah di Gunung Kidul, yaitu Ponpes Al-Hadid 1 sebagai benteng dakwah imunisasi akidah, dan Ponpes Al-Hadid 2 sebagai bengkel rehabilitasi akidah. Semoga Allah akan selalu memberikan kesehatan dan meluruskan kepada beliau dalam melaksanakan dakwah, dan semoga pondok pesantren Al-Hadid menjadi pusat pengkajian Islam yang bermanfaat kepada kita dan anak cucu kita nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perjalanan mualaf ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.